Aktivitas pelayanan pos lintas batas negara PLBN tetap buka di tengah pandemi COVID-19 meski masih terbatas. PLBN hanya melayani warga negara Indonesia yang ingin kembali ke negara asal dan begitu juga sebaliknya. Pos lintas batas negara PLBN Badau yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memperketat penerapan protokol kesehatan dalam mengantisipasi penularan virus corona di perbatasan. Pelayanan bagi pelintas pun dibatasi. PLBN hanya melayani warga yang ingin kembali ke negara asalnya masing-masing dengan pengawasan ketat. Keluar masuk barang dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya juga dihentikan sementara. Jadi masyarakat atau pelintas yang melalui PLBN Badau tetap melalui prosedur COVID-19. Nanti ada pemeriksaan yang dilakukan oleh karantina kesehatan pelabuhan PLBN. Setelah diberlakukan lockdown oleh pihak Malaysia, maka pemerintah kita yang di perbatasan PLBN dan kita yang Pamtas memperketat untuk pengawasan. Kehadiran pos lintas batas negara PLBN Badau telah menambah kewibawaan dan citra bangsa yang berdaulat di perbatasan. Berbatasan langsung dengan Malaysia, PLBN Badau berdiri megah dengan bangunan berciri khas rumah betang suku Dayak dan telah menjadi penggerak ekonomi dan wisata baru di perbatasan. Sesuai perintah Pak Presiden, bagaimana menjadikan daerah perbatasan itu sebagai sentra baru ekonomi. Dengan memastikan nanti setelah pandemi COVID-19, bagaimana perdagangan ini bisa dimulai kembali. Dengan menyelesaikan hambatan-hambatannya. Biasanya dekat-dekat pos lintas itu yang masih ada adalah potensi wisata alam. Untuk Badau kita bisa mengeksplor seperti Danau Setarum, Sungai Kapuas, bahkan ada pasar wisata yang sangat berdekatan dengan pos lintas batas ini. Pintu lintas batas suatu negara bukan hanya bangunan administrasi belaka. Di tempat inilah cerminan wujud harga diri bangsa dilihat oleh dunia internasional. Pos lintas batas negara begitu penting bagi kehidupan masyarakat. Dan juga kita harus bangga karena memiliki pos lintas batas negara Badau yang tidak kalah dengan negara tetangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Kalimantan Barat, selanjutnya saya akan ajak Anda jalan-jalan ke Tanah Datar, Sumatera Barat. Hanya dengan tiket masuk seharga Rp15.000, Anda akan disuguhkan pemandangan Danau Singkarak yang menakjubkan dan menikmati udara sejuk wisata Awa Sarumpun. Selamat datang di Danau Singkarak, Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemandangan bukit dan hijau, udara sejuk, lengkap dengan lokasi kemah bisa Anda temukan di lokasi ini. Untuk menuju Danau Singkarak memerlukan waktu 1 jam 20 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor dari Kota Solok atau sekitar 15 menit dari Simpang Ombiri. Kawasan Awa Sarumpun ini adalah lokasi favorit wisatawan karena bisa melihat dengan jelas pemandangan Danau Singkarak yang indah. Pengunjung hanya dipungut biaya sekitar Rp15.000 untuk satu motor dengan maksimal 2 orang. Wisatawan bisa bersantai dan menaiki tangga yang menuju Bukit Aur dan mencari spot foto dengan pemandangan Danau Singkarak. Karena pemandangannya sangat indah ya Pak ya. Terus cukup Instagramable atau gimana? Sangat Instagramable. Kalau daya tariknya pertama pemandangan, terus yang suka ketenangan, udara segar. Saat menjelang sore, bila cuaca cerah, wisatawan bisa menyaksikan matahari tenggelam di ufuk barat. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda juga tertarik untuk menikmati kesejukan Danau Singkarak? Puncak Aur Sarumpun bisa dijadikan alternatif liburan Anda. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam Anyu Siang hari ini, saya Davi Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan tetaplah di rumah, tetap sehat dan semangat. Selamat siang dan sampai jumpa.